Tapi satu ya, saya Iya. bilang, terus terang saya lega sudah dapat emas setelah 32 tahun. Lama. Saya selalu kepikiran, ini kapan ini mas? Ternyata setelah 32 tahun ya. Ini sama dengan Orde Baru nih. Iya. Performance timnya itu tidak terlalu Dan contoh, berbeda. seperti Sananta diganti, sedangkan dia cetak 2 gol. Penggantinya pun Tetap cetak bikin gol. gol. Nah, kan Seperti begitu. Jawari, Ya. Ya kan? Lagar, Beckham. Nah, kan jadi Kan- begitu. iya, Artinya jadi kan siapapun kualitas yang mereka main, sama. kualitas tim, Nalurinya juga. ya toh, Iya. performa tim tuh enggak terlalu turun, bisa Iya, sama iya. bisa naik, ya toh. Jadi tidak ada lagi pemain yang kelas 2, kelas 1, enggak ada Iya. sebenarnya. Thailand tuh ternyata bukan di atas kita juga. Iya, sama. Kalau kita punya sama. Sama. Kita lihat waktu 2019, waktu STY Iya. masuk, dia langsung potong generasi kan. Tapi Indra Syafri juga sepanjang ada ST dia juga melekat toh Iya, di tim melekat itu. mengikuti terus. Dia karakter tahu itu. pemain ya, sehingga sekarang dia dipegang, Perkembangan pemain, dia tahu tinggal persis. meneruskan sebenarnya. Iya. Lihat statement dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa dia bilang bahwa kalau ada mental, fisik itu nomor berapa, yang penting itu mental. Di sepak bola itu ada kayak karet itu loh. Semakin kamu latihan berat, nanti sudah waktunya kamu latihan berat dalam 2 tahun, 3 tahun. Ini begitu kamu dilepas, ini loh tarikannya Naik. itu naiknya tuh Iya. tinggi juga. Semangat, berjaya tim sepak bola nasional Indonesia. PSSI, ayo bangkit. Tim sepak bola nasional, ayo berprestasilah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini di dalam konten yang baru ini kita berbincang-bincang dengan Khairul Hatu, di mana pada saat menghadapi final di SEA Games di Kamboja yang lalu, kita telah membahas tentang prediksi dari Khairul Hatu. Jadi untuk itu, untuk lebih jelasnya, Khairul Hatu akan menyampaikan secara detail ulasan uraian dari hasil pertandingan final yang dimenangkan oleh tim Indonesia. Selamat malam, Khairul Hatu. Selamat malam Mas Ya. Joko. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Baik. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat. Sehat, Alhamdulillah. Jadi begini Pak Khairul, ini cukup ditunggu oleh para pemirsa semua karena ulasan dari Khairul Hatu ini sangat ditunggu karena betul-betul diharapkan supaya bisa menjelaskan secara detail uraian hasil pertandingan itu, baik itu di babak pertama, di babak kedua, maupun injury time dan extra time. Ini cukup dramatis dan cukup menegangkan dan menghebohkan. Jadi saya kira sementara begitu mungkin rangkaian rotasi pemain itu memang bisa menentukan hasil pertandingan, dan itu pernah disampaikan di dalam prediksi pra final yang lalu. Jadi seperti rotasi pemain itu juga menentukan hasil pertandingan. Yang kedua juga mental pemain itu juga menentukan. Selain yang fisik yang harus ditunjang oleh fisik, juga mental juga perlu. Dan yang ketiga adalah
Indonesia bisa menang jika para pemain itu bisa menjalankan instruksi pelatih dengan tenang, dengan sabar, dan tidak panik, dan tidak overconfident, dan tidak grogi, tidak stres. Semua dijalani dengan sesuai dengan apa yang dia punyai, main apa adanya, tanggung jawab, dan berani bermain terbuka, menyerang, dan bisa menjalankan instruksi oleh head coach Indra Safri. Jadi untuk itu, untuk perlu yang kami sampaikan bahwa timnas kita saat di semifinal menunjukkan ada juang, daya juangnya cukup tinggi. Dari pengalaman itu saat menghadapi Vietnam, di mana Indonesia pada saat itu cetak gol di injury time, akhirnya menentukan kemenangan. Nah, ini kan menandakan bahwa mental para pemain itu cukup tangguh, cukup siap. Begitu juga menghadapi Thailand di final kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Vero bisa menjelaskan secara detail bagaimana di babak pertama, di babak kedua maupun di injury time dan extra time. Saya kira begitu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Jadi seperti yang saya prediksi kemarin ya, dalam pertandingan final ini, secara mental sebenarnya untuk dalam pertandingan anak-anak Thailand tuh lebih siap sebenarnya, ya. Tapi ini dari satu sisi. Tapi sisi lainnya teknik, ya skill, cara bermain itu kita imbang, ya. Dan memang Dewi Fortuna memang memihak ke kita. Kita main begitu baik, ya. Jadi bisa meladeni Thailand dengan begitu baik, ya. Dan kita unggul di awal-awal ya, dengan lemparan ke dalam, ya Dewangga itu bisa dimanfaatkan oleh Ananta ya. Nah itu kita dapat satu. Itu berlangsung terus, dan setelah itu imbang, semua imbang ya, imbang. Kemudian kita masih punya kesempatan lagi, bisa 2-0. 2-0 itu juga dari bola jauh dari belakang, shooting dari kiper. Satu kali mental, satu kali sentuh, duel, ya tenang, kipernya terlalu maju ya, terus 2-0. Artinya kita punya advantage di sana dalam hal skor. Kita unggul 2-0 di situ ya. Tapi ini semua di babak pertama kan. Jadi masih imbang-imbang. Nah, di babak dalam permainan juga imbang. Jadi sudah itu aja main. Dia secara teknis tidak terlalu superior di atas kita. Jadi secara teknis ini kita main imbang sama. Sama-sama punya kecepatan, sama-sama berani mainkan bola, sama-sama lebih tenang ya. Ya meskipun bikin kesalahan tapi mereka bisa koreksi. Kedua tim main tapi tidak terlalu terbuka. Ya. Nah, nanti babak kedua baru Thailand lakukan perubahan. Dia sudah ketinggalan 2-0. Ya kan? Mereka lakukan perubahan. Nah, sayangnya dalam perubahan itu mereka bisa membalas 2-1, dan itu juga setelah itu juga sulit sebenarnya. Ya kan? Harapan kita sudah menang kita. Sudah tidak perlu perpanjangan toh. Nah, sampai ada ya kita bicara accident-nya ya, accident yang dibilang prank itu padahal itu enggak prank sebenarnya, yaitu free kick, cuman karena merasa bahwa itu sudah mau di ujungnya, begitu ada fluid free kick, ini pendengarannya dari official kita sudah selesai, padahal itu belum kan. Nah, itu juga kejadian sehingga ada keributan ya. Nah, tapi setelah itu dalam situasi yang memang tegang, saya bisa merasakan bahwa ini loh kemenangan sudah di depan mata ya. Ini tinggal ya beberapa menit selesai sudah, ini kita emas sudah. Ini pemain-pemain di dalam ini kan sudah pada bingung juga ini, ya kan? Bagaimana ini? Tapi mereka punya pakem. Artinya apa? Pelatih itu sudah menyatakan bahwa kita bermain dengan skema ini dan tidak ada satu yang berani keluar dari skema itu.
Nah, itulah bentuk loyalitas pemain terhadap pelatih, yaitu pentingnya. Sepanjang instruksinya tidak berubah, ya dia tetap main begitu. Kalau nanti ada perubahan instruksi dari pelatih kepala, baru mereka berubah. Kan seperti gitu sebenarnya. Nah, ini yang yang terjadi di tim ini. Sehingga pada momen-momen kritis, yaitu yang saya selalu bilang di menit-menit terakhir atau di awal-awal menit setiap babak. Nah, ini selalu. Nah, kebetulan kondisi kita itu menit terakhir kita unggul 2-1. Ya kan? Dan kita tadinya unggul 2-0. Kemudian 2-1, kemudian ini mau habis waktunya. Jadi tahan aja. Tapi itulah ya, kalau kita tidak terlalu tidak siap-siap betul, ini bisa terjadi. Dan terjadi betul, hanya kurang detik, bukan menit lagi, ini detik ini sudah. Ya kan? Kok bisa dia bisa bikin gol? Dan itu bermula dari free kick, tendangan bebas di daerah dia. Nah, Thailand itu juga cuman ngomong bahwa pokoknya bola ini segera sampai depan gawang sana, terus nggak tahu lah terjadi di depan gawang Indonesia sana. Kok bisa dia dapat itu? Akhirnya 2-2. Nah, kita harus masuk dalam tahap extra time. Nah, bergantilah situasinya, ya. Jadi kalau sudah extra time, ya seperti saya bilang, pelatih harus punya banyak varian, ya. Situasi seperti ini dia harus berubah bagaimana, situasi seperti itu dia harus berubah bagaimana, dengan modal pemain yang ada di lapangan ini. Kalau dia melakukan perubahan, dia harus bisa memastikan bahwa pemain ini mengerti betul apa yang dia maksudkan, sehingga perubahan itu dilakukan betul dengan tepat oleh pemain-pemain. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi bukan pelatih jalan sendiri dengan pikirannya, pemain pun jalan sendiri. Nah, ini harus satu. Ya kan? Dan itu ada perubahan. Dan betul, Thailand kan keluarkan pemain utamanya 2 itu, karena dia sudah nggak bisa. Ya kan? Dia memasukkan 2 pemain. Dia masukin 2 pemain baru. Berubah itu. Nah, kan berubah dia. Tapi dia nggak bisa balik ke awal lagi. Ya sudah itu. Ya, itu yang saya maksud. Seperti gitu harus ambil keputusan. Nggak taunya ada kartu merah. Kan juga berkurang pemainnya. Ya. Mereka juga, kipernya juga kartu merah waktu ribut itu ya. Ganti dengan kiper. Jadi ini sudah tidak normal lagi pertandingan itu. Nah, dalam situasi yang tidak normal, yang tidak diharapkan sebenarnya, ini juga sudah harus disepakati bahwa kalau terjadi seperti ini kita akan main begini. Kalau si itu keluar, si Ani masuk dan dia main situ, berarti kita main cara begini. Lah, pemain-pemain kita ini masih tetap bisa fokus untuk menjalankan instruksi pelatih ini sebenarnya, ya. Sehingga mereka kalau sudah kayak gini, udah extra time, harus 2 kali 15, bukan sudden death ini kan. Nah, 2 kali 15. Nah, sekarang gini, saya lihat kenapa di penampilan babak pertama yang begitu rileks, lepas, dan fokus, permainan yang begitu bagus, merata, tidak memberi kesempatan terhadap tim Thailand, para pemain Thailand. Bahkan rata-rata pemain tengah maupun belakang tim Thailand tuh banyak cenderung membuat free kick yang tidak perlu terhadap tim kita. Tapi kita tetap tenang, akhirnya bisa cetak 2 gol melalui Sananta tadi. Nah, justru di babak kedua, apa karena kita menurunkan tempo atau bagaimana supaya kita ini tetap bertahan, supaya kemenangan itu tetap dihasilkan hingga akhir pertandingan, atau memang kita menurunkan tempo dengan tujuan bahwa supaya ada serangan balik barangkali untuk menambah gol, atau bagaimana itu strategi babak kedua itu? Ya, kalau saya lihat ya, ini anak-anak muda, kembali lagi anak-anak muda ya. Jadi mereka itu juga tidak mengira 2 gol itu dengan mudah mereka bisa capai gitu. Itu tidak mengira. Sekelas ya, Thailand ya. Sekelas Thailand kita bisa bikin gol dengan mudah kayak begitu, ya. Tapi dalam perjalanannya kan ini kan saling serang. Ya kan? Makin berkurang waktunya atau sisa waktunya makin berkurang,
ini makin sama-sama tegang ini. Iya, Kan begitu. Iya, iya. Jadi Thailand tuh sudah dia bilang to be or not to be kan. Iya. Harus kejar dua defisitnya ini, dua gol defisit. Mereka coba-coba, mereka bisa dapat satu. Ya kan? Nah, mereka dapat satu, mereka coba lagi. Nah, disitulah Thailand melakukan pergantian pemain yang karena dia harus melakukan itu, kalau enggak mereka enggak bisa kejar. Iya, iya. Ya kan? Nah, sebaliknya di Indonesia, di tim kita itu kan juga sudah punya pikiran, wah makin sedikit bagaimana kita bertahan, lupa itu. menyerang. Iya, itu. Kan begitu. Iya, Ya, iya. jadi mereka bertahan. Bagaimana yang penting kita enggak usah terlalu. Justru memberi kesempatan mereka untuk menyerang kan begitu. Itu kembali lagi pada prinsip pertahanan yang terbaik adalah kalau kita selalu menyerang. Ya, Berarti enggak lakukan menyerang, dia mau bertahan, akhirnya kan area bermainnya kan lebih banyak di daerah kita. Kan begitu, ya kan? Sehingga mereka punya kemampuan untuk menekan itu. Nah, kita kan cuma main buang-buang bolanya ke depan. Jadi sudah enggak fokus lagi untuk melakukan menjalankan instruksi bagaimana melakukan pertandingan ini oleh pelatih yang tadi, ya kan? Karena faktor ini sudah extra time, ya kan? Sudah makin pendek waktunya. Oke, pokoknya kita bertahan gini sudahlah 2-1, enggak apa-apa lah. Yang penting enggak perlu 2-1. 1,5, 1 aja menang setengah kalau boleh gitu kan tetap. Nah, ini yang menyebabkan mereka bukan lengah sebenarnya. Tapi sebenarnya keinginan mempertahankan keunggulan itu Justru dengan cara tidak terlalu menyerang. Ya. Nah, kan gitu. Sebetulnya kalau mau main normal seperti babak Normal pertama, saja berani menyerang iya, mungkin kan? juga. Mereka juga takut kan? Betul. Iya, jadi terus begini, saya lihat yang sebelumnya ini kan kita prediksi pada saat menghadapi Vietnam di Indonesia dengan kena kartu merahnya Arhan, terus menghadapi Thailand di final dengan tidak tampilnya Arhan, kok kayaknya nampaknya tidak berpengaruh karena dengan tampilnya Bapas yang begitu lugas, disiplin dan tidak memberi kesempatan terhadap lawan. Nah, itu menurut Pel gimana? Apa karena memang pemain ini sudah dipersiapkan cukup lama atau memang kualitasnya mereka sama, tinggal tergantung strategi dari pelatih aja atau bagaimana itu? Jadi gini, itu yang saya bilang di awal sebelum pertandingan. Kalau saya lihat sepintas, ini pemain-pemain kita ini pemain-pemain yang siap main. Jadi main dipersiapkan dengan baik. Mereka punya kemampuan, ya, kemampuan yang hampir merata di antara mereka. Jadi kenapa yang satu cadangan satu main ini? Karena memang yang boleh main cuma 11. Jadi kalau nanti diganti salah satu ya kualitasnya sama, kualitas tim ya, performance timnya itu tidak terlalu contoh, berbeda. Sananta diganti, sedangkan dia cetak 2 gol, penggantinya pun tetap bikin gol. Nah, kan begitu. Jawari, Ya kan. Beckham. Nah, kan jadi begitu. Artinya jadi, kan siapapun yang main, sama. kualitas tim, Nalurinya juga. ya toh, Iya. performa tim tuh enggak terlalu turun, bisa sama bisa naik. Jadi ini hanya faktor siapa yang siap Ya. dan siapa yang dibutuhkan oleh tim, Ya. ya toh. Jadi tidak ada lagi pemain yang kelas 2, kelas 1, enggak ada sebenarnya. Nah, ini yang keunggulan tim yang kali ini Bisa yang ikut di SEA Games ini ya. Bisa bantu head coach untuk mengatur strategi. Betul. Jadi Disesuaikan dengan lawan kan begitu. mempermudah pelatih Ya, untuk mempermudah. melakukan pergantian perputaran strategi apa yang dia mau pakai. Jadi banyak pilihannya. Jadi memang betul-betul dia mau main bagaimanapun dia bisa. Karena pemain-pemainnya punya kapabilitas untuk itu. Sama ya. Nah, itu paling enak pelatih kalau kayak Makanya gitu itu. saya lihat prediksi dari Peron ini tepat sekali pra final yang lalu itu kan, bahwa rotasi pemain itu bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Betul. Dan terjadi kan Ya. rotasinya, pergantian pemain di extra time seperti Johari cetak gol, Fajar cetak gol, Beckham cetak gol. Ini menandakan bahwa memang betul-betul menentukan. Ya itulah, maka itu salah satu advantage ya, Iya. keunggulan, kelebihan
apa dari tim ini yang kali ini main di Iya. final ini ya seperti itu. Semua pemainnya itu punya Apalagi kemampuan yang umurnya sama. juga merata Ya. sama-sama. Kemampuannya Kalau dulu kan masih merata. ada tim Betul. senior, iya. Karena ini mereka jadi mengenakan pelatih. Iya. Tinggal bagaimana pelatih itu memperkaya Iya. apa ya model-model Varian-varian. atau varian-varian yang bisa dia terapkan. Iya. Kalau lawan begini kita harus Kita main pakai bagaimana. Kalau ini, nah termasuk di situ punya ya psikolog juga Iya, ya. psikolog Anak diajar. ini pada saat ini mentalnya bagaimana? Nah, itu menentukan. Dibanding yang itu, dibanding yang ini. Iya, iya, iya. Oh, kalau saya punya pilihan 3, oh secara mental, ritmiknya, oh si A ini yang bagus. Iya, Nah, berarti saya pakai si A. Kemudian kalau saya mainkan si A, bagaimana temannya yang ini, tandemnya ini ya. Nah itu juga dia bisa menentukan tuh, sehingga itu memungkinkan pelatih kepala atau tim pelatih menampilkan atau menyajikan performa tim yang optimal. Dengan komposisi tertentu itu dia bisa optimal, dia sudah pasti yang itu. Makanya dia bisa rotasi, nggak masalah, karena itu tadi secara data ini kalau saya rotasi begini performanya naik. Ini yang tidak dilihat lawan. Iya, iya. Gitu loh. Makanya yang kita dari luar ini lihat, oh itu pun diganti, ini pergantian pemain kayak gini performanya tetap baik. Di lawan tahu. Kan begitu, ya kan? Kita kan lihat bisa, semua juga bisa bikin gol, dan ini penyerangan lancar, organisasi bertahan juga baik, manuver-manuver yang dilakukan oleh Thailand itu bisa diantisipasi dengan baik, bisa dikontrol dengan Ya, baik. termasuk gol yang ketiga itu kan pemain Thailand yang membuat kesalahan sendiri akan Betul. diserobot oleh Nah, kan begitu. Dia Johari bikin itu kan. dia bukan nyerobot, bolanya itu datang ke Johari karena salah kontrol dia. Salah kontrol, Iya iya. kan? Salah kontrol, Johari dapat bola, dia bawa aja. Kesempatan Kan itu. begitu. Iya, iya, iya. Padahal itu tidak ada bahayanya. Itu Bukan bola dari penuh. permainan atau kerjasama yang baik. Iya, itu penuh dikuasai oleh Thailand dalam rangka dia mau bangun serangan. Iya, iya. Ya toh? Nah, cuman ada tekanan, mereka mau back pass, Membuat nah blunder di situ. keliru kontrolnya, lah Johari dapat. Nah, Johari dapat, Johari bikin. Itu Dan bikin kaget itu. tadi ritmik, jadi secara emosional tidak gampang bikin gol kayak Johari. Dia Iya. chip bolanya, bukan dia shooting. Bagus itu. Kalau tidak siap mental dia shooting Iya, itu dia shooting mungkin keras. juga bisa Iya. diblok, tapi ini di chip bola cak dalam tekanan sepersekian Seperti detik itu, iya. dia bisa ambil keputusan Punya itu. ketenangan, Nah itulah strike. Nah itulah kalau punya naluri. tim. Nah punya kalau naluri. tim itu punya kapabilitas, Iya. ya, nah itu gunanya, ya gunanya pelatih harus dibantu oleh expertise ya. Iya, Artinya tenaga-tenaga ahli. Iya. Ada yang ahli bagaimana fisik, Iya. ada psikolognya, ya kan? Jadi dia tahu ini lagi labil orang ini, memang Iya. teknik tinggi lain mentalnya berarti ini pilihan terakhir. Iya, Ya kan? Ya seperti gini. Kalau dia waktu itu secara mental ritmiknya itu lagi down, mungkin dia nggak bikin itu, dia striker bagaimana mau Tapi waktu tenang itu pelan. Ferrell sendiri ngomong bahwa secara tim nasional kita itu komplit. Iya, betul. Dalam arti Iya. semua terisi dengan kualitas yang baik. Mm-mm. Semua posisi itu. Mm-mm. Dan terbukti pergantiannya pun tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Ya toh? Siapapun yang main performanya tetap bagus. Ambisinya. Nah, itu. Secara tim bagus. Ya kan? Dan cara bermain, taktik, strateginya itu semua sesuai pelatih mau. Iya. Mereka mampu melakukan, Iya. gitu loh. Karena apa? Karena tim pelatih juga sudah menghitung dengan bantuan tenaga, Iya, tenaga ahli itu, ya kan? Bantuan menganalisa pertandingan, ya kan? Iya. Oh, lawannya ini harus dilawan orang yang karakter seperti ini. Nah, karakter seperti ini itu ada di pemain A ini. Berarti Iya. pemain A itu yang menjadi prioritas main. Kan begitu. Nah, seperti itu, dan itu merupakan keuntungan keunggulan bagi tim kita.
karena punya data yang lebih lengkap, baik data tentang kualitas lawan dan yang paling utama data tentang kita sendiri. Jadi tahu kemampuan kita hari ini komposisi yang paling baik yang mana, nanti pilihan keduanya yang mana, pilihan ketiga yang mana. Nah, tinggal nanti kalau kita mau pilihan satu, dilihat secara fisik kebugarannya, cedera atau tidak, ada flu-flunya atau enggak, ada demamnya atau enggak. Nah, kalau enggak ada semua, ya sudah, itu pilihan pertama. Tapi kalau yang ini ada demam, ada yang enggak enak, oh agak sakit-sakit perut, dia mungkin karena nervous. Nah, terus bagaimana komposisi berikutnya? Tapi yang dipilih itu bisa mengoptimalkan performa tim, bukan maksimal, mengoptimalkan performa tim. Jadi siapapun yang main ini bisa yang terbaik yang bisa dihasilkan tim itu. Tinggal Thailandnya itu di atas atau di bawah kita atau sama, begitu aja. Sekarang gini, kita lihat dari sisi recovery kan, ada perbedaan satu hari. Indonesia lebih diuntungkan dalam arti di situ. Apa itu tidak mempengaruhi secara tim bagi tim Thailand bahwa pada saat dia kemasukan gol ketiga tuh panik, emosinya tinggi hingga muncul kartu merah apa itu terpengaruh dengan recovery itu, lebih emosional atau karena kondisinya berkurang atau secara kebugaran secara fisiknya juga berkurang, bagaimana itu menurut? Jadi begini, recovery itu 2 hari, ya kan? Dia itu main, kita kan Selasa final ya. Dia terakhir main itu kan hari Sabtu, kita hari Jumat main, hari Sabtu mereka, ya kan? Berarti 2 hari cukup, secara hitungan itu 2 hari itu cukup. Cuman kita lebih rileks lagi karena kita punya 3 hari, kan begitu ya? Apa itu mempengaruhi juga? Nah, secara psikologis sebenarnya enggak, kecuali antara 1 hari dan 2 hari. Nah, itu terlalu pendek bagi yang 1 hari. Kalau sudah 2 hari sudah recovery, sudah kembali. Tinggal tergantung kebugaran dia sampai di sebelah mana. Kalau dia tidak terlalu baik fisiknya, tentu dia butuh yang 3 hari, kan gitu. Tapi untuk yang ini nasional harusnya dia memang lebih enak yang 3 hari. Tapi begini, Thailand tuh datang ke turnamen kali ini dengan percaya diri yang tinggi. Ya kan? Karena timnya dia ini juga sudah dipersiapkan lama. Cukup lama. Ya. Dan dia juga main di penyisian untuk Piala Asia ya, yang U itu. Ya. Dia mungkin ikut yang untuk under 23. Yang nanti itu, tapi dia mungkin yang kemarin ya. Nah, itu jadi mereka ini sudah sangat percaya diri untuk bisa mengambil medali emas lagi di situ. Dan ternyata mereka lihat Indonesia juga bagus. Nah, itu menjadi pemikiran dia, ya kan? Sehingga dia agak kikuk ya, menurut saya, quote and quote kikuk dalam menghadapi Indonesia, ya. Karena dia tidak mengira Indonesia akan perform seperti ini. Nah, itu terjadi di akhir, ya kan? Justru di extra time-nya. Karena dia sudah punya pikiran Vietnam bisa ngalahkan Indonesia, kan gitu. Atau Myanmar sudah bisa mempersulit. Tapi kita absolut. Apalagi di babak pertama Indonesia unggul, terus bisa dibalas lagi. Betul. Nah, itu kalau Indonesia kejadian seperti itu bagaimana? Kalau seandainya Indonesia istilahnya kemasukan dulu, apa mentalnya bisa seperti ketika mentalnya seperti Thailand? Betul, nah, memang itu juga itu betul, itu yang saya bilang, secara mental Thailand itu lebih siap sebenarnya. Gitu loh. Ya kan? Buktinya apa? Dia ketinggalan 2 ya, defisit 2 gol, dia bisa kejar. Ya. Sampai di injury time. Betul, sampai di akhirnya dia bisa kejar, sehingga memaksa harus ada extra time 2 kali 15. Nah, sialnya bagi Thailand atau untungnya bagi kita dalam di awal-awal tuh Thailand tuh bikin kesalahan sendiri itu. Jadi kalau itu nanti misalnya tidak ada kesalahan itu masih ramai sebenarnya, karena secara kualitas ya teknis
kualitas di teknisnya, ini loh nggak ada bedanya. Iya, Nggak ada bedanya. Jadi Thailand tuh ternyata bukan di atas-atas kita juga. Iya, sama. Kalau kita punya sama. Sama. Untuk tim ini ya, untuk tim yang itu sama kemampuannya. Sama. Ya kan? Kecepatannya, manuvernya, determinasi sama Iya. bisa. Gitu loh. Cuman ya untungnya kita selalu unggul dulu. Ya, 1-0, kalau misalnya 2-0, kebalikannya bagaimana itu gitu? 2-1, 2 sama. Kemudian 3-2. Ah, kemudian pukulannya itu sebenarnya 4-2 itu tadi. Itu yang bikin kaget. Nah, bikin mereka panik, sudah sampai betul. cenderung emosi dia. Betul. Ya, seperti itu. Nah, itulah pertandingan final ya. Itu yang kalau sudah kayak gitu sudahlah. Jadi kalau dia tidak mengira dapat perlawanan dari Indonesia yang begitu militan ya. Nggak, hampir kita main dingin sekali ya. Teman-teman tuh anak-anak itu main dingin. Pasti semua. Jadi Ya. secara tidak langsung mentalnya sudah tangguh. Ya. Teruji betul di Betul, semifinal untuk menghadapi level Vietnam. yang ini ya. Iya, Nah, level jadi yang- untuk final ini kita kalau head to head dengan Iya. mereka atau dengan siapapun, kita masih tidak pernah kalah. Iya. Jadi paling jelek ya imbang lah. Kalau enggak kita selalu di atas gitu. Jadi prediksinya Feren ini benar dikatakan bahwa Indonesia bisa menang jika Ya, dari tadi betul. dari sisi mental, Terus mereka tenang, Tenang, sabar, sabar, ya toh, tidak emosi, ya gitu. dicederai lawan, di-tackling lawan, Ya, tidak emosi, tetap fokus dengan tetap, itu, ya. akhirnya bisa mampu di babak pertama cetak 2 gol. Ya, Kan karena- menunjukkan bahwa Ya, memang karena harus begitu main bola kalau ingin potensinya menang, kan bisa begitu. punya gitu Iya, ya. Kita iya. punya potensi. Jadi kalau orang nggak bilang, lu mau menang? Iya. Apa modalmu? Aku punya semua. Iya, Nah, iya. kan begitu. Tinggal pada saat nanti bertanding, saya bisa keluarkan senjata saya yang paling tepat enggak? Iya. Kan gitu. Nah, kalau saya bisa mainkan senjata kita tapi momennya enggak tepat saya pakai momennya, ya kan enggak kena juga. Iya, iya. Kan enggak bisa menang kita. Tapi sebenarnya siapa yang bisa pakai senjatanya itu pada saat yang tepat? Bisa dia, bisa kita, gitu loh. Kebetulan kita yang bisa pakai itu. Iya, iya. 1-0, 2-0, 2-1, 2 sama, 3-2. Iya. Ini yang sebenarnya Menentukan gitu. Nah, Membuat ini kalau mental 3-2-nya pemain ini Thailand ini betul, langsung drop. dia sudah kan artinya dia selalu under pressure. Iya. Selalu under pressure. 1-0, 2-0 itu under Oh, under pressure. pressure, Ya betul toh. itu, ya. Nanti 2-1, 2 sama, Karena dia sudah mentalnya naik memang banting. mentalnya juga Ya kan? siap dia itu. Iya loh, dia tuh sudah 2 sama itu dia naik itu Iya. mentalnya ya. Terus gol ketiga. Nah, gol turun ketiga lagi karena dia. kayak begitu Turun. langsung dia mau kejar lagi ya. Nggak gampang kita juga bisa main bola, anak-anak juga nggak gampang dia bisa. Sedangkan prediksi yang kedua dari apa yang disampaikan Vero di pra final itu bahwa rotasi, jadi Indonesia bisa menang jika rotasi yang dilakukan saat pertandingan extra time atau bagaimanapun itu juga menentukan hasil pertandingan. Ternyata terbukti itu. Iya, Ya kan, di extra Betul. time-nya terbuktinya. artinya apa? Itu tadi saya bilang, pelatih itu tahu supaya performance-nya itu tetap, siapa yang harus diganti atau siapa yang mau diganti, siapa penggantinya dia tahu. Ya, betul. Gitu loh. Pengganti yang itu harus anak ini, bukan yang Ya. itu. Dan disesuaikan dengan kelemahan lawan saat Betul. itu kan ya. Yes, tapi secara mental itu bioritmiknya itu ya. Iya. Bioritmi itu kan naik turun. Misalnya seseorang secara fisik dia sehat-sehat aja semua, siap main. Tapi secara mental dia lagi di posisi yang rendah. Iya, iya. Ini emosional, ini emosinya tidak siap main hari ini, gitu loh. Itu bisa terjadi seperti gitu. Nah itu sudah kebaca, Iya. sehingga itu pemain yang seperti itu tidak akan dimainkan, Iya, betul. gitu loh. Iya. Dia pilih pemain yang secara mental itu lagi tinggi-tingginya, lagi semangatnya. Jadi dia ini bisa berpikir rasional meskipun dalam tekanan. Nah itu yang dipakai. Lah kalau dia punya begitu, dia sudah tahu gambarannya. Toh ini bukan mesin, ini manusia semua ini. Iya, iya, iya.
ya, yang bisa punya perasaan up and down yang kita tidak tahu. Tapi itu dalam tes kan selalu dimonitor oleh ahlinya, dalam hal ini psikolognya ya. Itu kan dimonitor terus siapa pemain yang bioritmiknya lagi rendah, lagi itu jangan, itu menjadi pilihan paling akhir kan begitu. Nah, sehingga rotasi atau pergantian pemain itu semua mempertimbangkan itu, sehingga siapapun yang dimasukkan untuk mengganti itu adalah orang yang secara teknis ya dan secara mental itu siap bermain sudah. Itu sudah enak sebenarnya. Nah, itulah dibutuhkan kalau apa namanya iptek itu ya, kita pakainya di sebelah sana. Gitu. Nah, sekarang begini. Yang lalu juga kita prediksi bahwa persiapan timnas ini kan tidak terlalu pendek, lama, ya. pendek. Dibandingkan pada saat Perak dulu juara ya, di tahun 91, 1 tahun cukup kita, lama, betul, 1 tahunan ya. Ya. Nah, ini dengan waktu yang pendek, apa ada hubungannya dengan persiapan sebelumnya barangkali mungkin sebelumnya yang diikuti oleh pernah dilatih oleh STY sebelumnya, terus ada rentetannya sampai sekarang walaupun pendek tapi sebelumnya sudah dalam persiapan mungkin untuk Piala Dunia Under 20 yang lalu batal itu kan. Apa ini ada hubungannya? Jadi saya lihat di dalam kebugaran apapun kayaknya memang sudah cukup bagus itu loh. Jadi tim ini memang baik secara mental maupun fisik ya istilahnya memadai kan gitu. Bagaimana menurut Pak? Ya, jadi memang ini juga kan sepak bola itu kan proses ya, tidak ada yang instan. Jadi saya juga tidak pernah percaya, bukan tidak yakin persiapan jangka pendek di kita ini itu bisa menghasilkan hasil yang optimal kalau pemainnya secara fisik dan mental dan pemahaman bermain bolanya itu tidak baik. Nah, kita tahu kompetisi kita kayak begini, SSB kita kayak begini, kan? Jadi pembinaan yang dilakukan oleh federasi, yang menjadi tugas federasi itu kan juga tidak dilaksanakan dengan baik. Ada, dilakukan, dilakukan. Tapi itu terkesan asal ada, asal jalan. Nah, sehingga dari area itu kita tidak bisa terlalu mengharapkan. Jadi kalau kita dari area itu harusnya kita 80% itu dari area itu, pembinaan yang dilakukan klub-klub di daerah itu adalah sumber pemain nasionalnya. Ya kan? Tapi oke lah kita dapat 10%. Nah, ini kita dapat 10%-nya. Tapi yang paling penting begini. Kita lihat waktu 2019 waktu STY masuk, dia langsung potong generasi kan. Dia senior yang outgoing players dia tetap pegang, tapi yang di bawah ini dia juga pegang. Karena dia punya tujuan. Di 19, di 17 itu dia pegang. Yang 16 masih Fakhri yang pegang itu waktu itu masih lokal. Tapi dia mau pegang dari ini sampai senior sampai yang umur itu. Itu sengaja dia ambil. Ambil, ya toh. Dia mau adakan komparasi, tapi yang di umur yang paling rendah pada saat itu yang dia gembleng. Dia mulai dari sana. Tim ini. Nah, inilah jadi timnya. Cukup lama sebetulnya. Nah, di sanalah mereka dicuci otak sebenarnya. Bagaimana bermain sepak bola, betul. Bagaimana sikap attitude-mu di dalam maupun di luar lapangan sebagai pemain bola. Bagaimana disiplin. Dia kan banyak keluarin pemain sebenarnya. Dia mencoret pemain karena tidak disiplin, termasuk karena terlambat masuk TC. Ada alasan macam-macam tuh dia keluarin semua itu. Dia tidak peduli. Mau kamu pemain utama di klub, pokoknya itu dia keluarin. Karena kalau sudah tidak punya disiplin, tidak punya komitmen, tidak punya integritas, itu nggak bisa main nasional. Dia sudah mulai menata itu. Pemain itu akhirnya atur barisan. Harus ngikuti aturan itu, ya kan? Nah, dia kerja sebenarnya dari 2019, 2020, 21, 22, hampir 4 tahun, 3-4 tahun. Ya kan? Nah, dia tangani semua. Nah, tapi setelah dia tangani itu, kalau kompetisi pemain-pemain itu kembali ke klub.
main. Tapi Tapi kalau tetap main dipantau sama dia. dipantau. Kalau mau Dimonitoring. main ya, kalau mau main dia tim nasional mau main mereka TC lagi. Jadi kan Dilihat juga keluar di masuk. kompetisi dia bagaimana penampilannya. Betul. Iya, kalau Ya seandainya kan? dia prestasinya menurun, Nah, dicoret juga artinya sama STY. dia kan monitor waktu itu main di klub. Iya. Kalau dia main di klub tidak sesuai karakter atau disiplin yang dia ngomong akan ditanya, kalau enggak ya dia dicoret. Jadi semua itu dalam pemain ini kan atur barisan sebenarnya. Iya. Anak masih polos, Iya. ya kan? Jadi itu gampang diarahkan sebenarnya. Iya. Nah, sekarang masuk dalam itu dipegang oleh Indra Syafri dan timnya. Dia butuh pendek, Iya. jangka waktu yang pendek ya kan, nggak punya waktu Iya, sebenarnya, nggak ada waktu. ya kan? Nah ini hasilnya seperti itu. Jadi artinya Ada rentetan gitu. ada proses di Proses, sebelah sana ya. iya. Jadi itu yang benar. Ada proses, tidak ujuk-ujuk. Pemain yang dia pilih memang itu pilihan dari siapa? Indra Syafri, Iya. ya toh? Tapi Indra Syafri juga sepanjang ada ST dia juga melekat toh Iya, di tim melekat, itu. mengikuti terus. Sehingga juga tahu Dimanapun ya toh mengikuti dia. bagaimana perkembangan anak-anak ini. Tahu. Ya toh. Iya. Sedangkan yang bertanggung jawab STY dia di balik layar, dia sebagai Iya, direktur teknik. teknis. Tadinya kan dia kan di bawah STY, Iya. ya kan. Kemudian Danur diganti, dia ganti Danur menjadi direktur Tetap teknik, dia mendampingi. tapi dia tetap, Iya. ya kan, dia tetap pegang dekat dengan timnya, meskipun direktur teknik sebenarnya nggak kerjanya bukan nempel di tim sebenarnya, bukan itu, tapi ya sudahlah. Nah karena dia tempel di tim di mana STY seperti dia ada, Iya. TC di mana, ikut TC di terus, mana, ya. nah Jadi dia bisa tahu persis Nah, dia karakter tahu pemain pemain, ya, sehingga sekarang dia dipegang, Perkembangan pemain dia tahu tinggal persis. meneruskan sebenarnya. Meneruskan, iya. Jadi Ya. sebetulnya ini persiapannya juga lama. Lama, Iya. ya. Nah, tentu dia sudah bisa mainkan anak-anak itu, dia lebih luas lah Iya, dengan lebih luas, karena tahu dengan kemampuannya sudah yang tahu, sebenarnya, iya. ya kan. Ini waktu dipegang seperti gini, dipegang SD Iya. seperti begini, waktu iya, di iya, tim iya. ini seperti ini, iya. wah anak ini karakternya seperti ini, Iya, ya. iya. Nah, itu itu makanya kenapa bahwa ini bisa lebih baik, dan ini yang pegang orang Indonesia. Jadi dengan apa, local wise ya, Iya, iya. local wise itu jadi lebih enak gitu loh, Iya. ya kan. Nah ini gini, saya lihat statement dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa dia bilang bahwa kalau ada mental, fisik itu nomor berapa, yang penting itu mental. Kalau ada mental masih bisa menutupi fisik itu. Itu bagaimana menurut Errol? Kalau saya tuh, karena saya pelaku ya, Iya, pelaku, saya ini iya. salah satu pelaku itu. Kalau kita punya terbiasa latihan kayak orang ya, Iya. kalau kita orang terbiasa hidup susah, ya kan, Mm-mm. selalu berpikir ya kalau ndak ada akar rotan, ndak ada rotan akar pun jadi, gitu loh. iya. Ya ndak ada nasi aku bisa makan singkong pung, kan begitu. Iya, Karena dia sudah terlatih itu. iya, iya. Artinya terlatih berpikir bagaimana alternatif, ndak mandek. Iya, iya. Tapi kalau orang ndak pernah latihan fisik, dia itu ndak pernah merasakan susahnya, ndak pernah mentalnya dapat juga level. terpengaruh kan? Dia pikir dia sudah hebat ini. Begitu tekanannya berat, begitu dia bingung, Iya, panik gitu pasti. panik pasti. Nah, tapi kalau di sepak bola itu ada kayak karet itu loh. Semakin kamu latihan berat, nanti sudah waktunya kamu latihan berat dalam 2 tahun, 3 tahun. Ini begitu kamu dilepas, ini loh tarikannya Naik. itu naiknya tuh Iya. tinggi juga. Tinggi ya. Kalau kita persiapan fisiknya pendek, dia naik juga pendek, nggak bisa tinggi, kan begitu. Iya, betul. Ya kalau kita tarik gini, kita lepas, dia juga tinggi, ya Logikanya kan? kan begitu. Kalau kita tarik kayak gini, kita lepas, dia tendangannya Iya. tinggi. Tapi kalau kita cuman begini, ya dia sampai sini aja, kan Iya. begitu. Nah itu, jadi mental itu akan terbentuk otomatis Iya. kalau kita itu fisiknya baik, berlatih keras,
itu keluar. Karena pada saat dia berlatih keras, pada saat dia capek, tapi dia harus melakukan hal itu, bagaimana dia mengatur posisinya? Orang capek tetap harus berpikir. Orang capek berpikir. Ya kan? Kalau dia waktu pertama latihan itu dia udah nggak bisa pikir, dia plong, dia blank dia. Iya, blank. Betul. Tapi kalau udah sering kayak gitu, dia akan terbiasa. Oh, tetap ya, oke lah capek, tapi aku tetap harus fokus. Itu terbiasa. Jadi gini, karena pertandingan itu menentukan, pada statement itu dilakukan saat final yang akan dimainkan oleh para pemain, apa itu hanya sekedar memberi motivasi? Boleh. Mungkin Jadi karena gini, persiapannya pendek, betul. takut kalau kebugarannya nggak Gini, memadai. mungkin akhirnya maksudnya statement begini. itu muncul. Betul. Motivasi. Jadi gini, kamu bisa dimotivasi, ya, bisa dibooster, ya kan? Kalau kamu punya modal tenaga, tenagamu sudah habis, apa yang mau dibooster? Kan nggak mungkin. Tapi kalau masih punya, dikasih semangat, dia masih bisa. Kalau orang bilang itu loh, second win dulu kan kita suka ngomong tuh ya. Kemampuan, jadi sudah capek gitu, tapi kita paksa. Kedua dimuncul. Gerak. Itu apa itu? Mau apa semangat keduanya padahal saat kita sudah itu ada kalau kita itu loh punya modal yang gede. Gitu loh. Jadi alam bawah sadar kita keluarkan tenaga keduanya itu loh, cadangannya dikeluarkan, ya kan? Nah, biasanya orang kalau kayak gitu itu kan untuk bisa mampu mengeluarkan itu mereka pakai doping. Ya, pakai doping. Nah, ini enggak pakai doping, tapi dia kan mesti punya modal alami, gitu loh. Jadi kalau kita enggak punya modal alami, mau disuntik motivasi berapapun ya, nggak muncul. Mau, tapi tidak mampu. Iya, tidak mampu. Maunya mau, tapi ya? Tidak mampu. Ini terjadi waktu kita semifinal lawan Singapura. Ya. Waktu saya dulu, ya. Kita bilang kita main 110% aja. Kamu capek, dia pasti lebih capek. Terbukti. Waktu penalti tidak ada yang bisa tendang penalti, sudah tidak kontrol, tidak bisa kontrol, sudah terlalu capek dia. Iya, dan kita kan begitu. Kita main lawan Arsenal itu di Surabaya main setengah 3. Panas sekali kan. Para pemain capek sekali itu, panas kan. Betul. Ternyata Arsenal lebih capek. Nah, kan juga capek. Jadi dia tidak bisa main sesuai keinginan karena kecapean, kepanasan kan begitu kan. Nah, kan itu seperti begitu. Persis seperti begitu. Ya. Jadi jangan kita, kan yang kemarin saya bilang jangan kita bermain di zona mereka. Ya. Kalau kita mau bermain di zona mereka ya mereka kuasai kita. Ya, kan kita mesti keluar dari zona mereka. Nah, kan begitu. Ya kan? Paling tidak kita punya ciri khas sendiri. Betul. Nah, kita tinggal adu fisik sama dia. Kan saya bilang, waktu kalau kita adu fisik. Nah, sekarang gini, dengan persiapan, kalau tidak diceritakan tentang prosesnya tadi ya, jadi bisa juga anggapan pengurus yang baru ini bahwa timnas itu juara SEA Games, menang final sama Thailand, persiapan mungkin kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Nah, yang dikhawatirkan untuk kedepannya ada event lagi mungkin yang lebih besar atau Asia atau bagaimana, malah juga seperti itu persiapannya. Nah, ini kan perlu ini disampaikan oleh Feren yang itu banyak pengalaman sebagai kapten tim pada saat tahun 91 yang itu pelatih dari Rusia, Anatoly Polisin itu mempersiapkan 1 tahun. Ya. Ini loh 2 bulan 3 bulan kok langsung juara. Ini dikhawatirkan ke depannya tuh nanti seperti ini lagi dibuat. Nah, itu bagaimana itu? Jadi begini, kalau kita level ASEAN itu kan ya tidak terlalu tinggi lah levelnya, itu tidak terlalu tinggi. Artinya itu kayak kita perayaan 17-an gitu loh, gitu. Antar kampung gitu ya kita main ya, kampung Malaysia, kampung Singapura, kampung Brunei, Timor Leste. Tapi besok ini Piala Asia. Ya, Oktober ini kan penyisian untuk tahun 2024 di Qatar ini yang kemarin Pak Ketum sama STY ambil
drawingnya Ya, itu ya, drawingnya kita di sana. Jepang, Vietnam, dan Iran. Vietnam juga kita ketemu Vietnam. Oh ya, ya makanya Jepang, Vietnam, Iran, Indonesia, Wah, 4. berat juga itu. Ya kan? Ini kan nanti satu grup, itu Oktober kira-kira sudah mulai. Jadi sekarang bulan apa? Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. 6 bulan kita sudah mesti main dengan mereka ya. Nah, ini Piala Asia. Ya. Ini level Asia. Level Asia. Pertanyaan saya, ada enggak pelatih kita atau pemain atau ex pemain kita yang pernah main di Piala Asia yang sampai tinggi gitu? Ya. Yang sampai dulu kita kalau yang antar klub, bukan negara ya. Ya. Antar klub itu Ramayuda. Iya. Kemudian 2007 yang gol Widodo bikin gol terbaik Asia itu ya. Nah, levelnya cuma sampai situ. Ya. Lah STY ini dia sudah level Piala Dunia baik sebagai pemain maupun Iya. sebagai pelatih, ya kan? Nah, sehingga dia tahu kalau untuk level yang Piala Asia ini harus persiapannya bagaimana. Kualifikasi yang untuk pengalaman ya. Nah, kualifikasi pemain Iya. untuk mengisi untuk mengisi squadnya itu, tim itu harus bagaimana, persiapannya harus bagaimana, itu harus dia. Ya. Saya bukan tapi kita nggak punya itu, Ya. harus kita ya. Nah, tinggal itu bisa nggak dia lakukan. Beda, ini sudah beda. ASEAN sama Asia ini, ASEAN itu sama AFF itu sepodol lah. Makanya saya khawatirkan nanti malah persiapannya mungkin. Ya betul, silakan. Iya. Kalau dia mau bikin 6 bulan, 3 bulan enggak apa-apa. Cuman sekarang ini kan beda kelas. Iya, beda kan. SEA Games itu di luar FIFA. AFF itu FIFA Mas. Ya kan? AFC punya. Nah, sekarang Piala Asia. Piala Asia ini untuk Asia seluruhnya loh ya. Iya. Nah, ini kita penyisian dengan itu. Nah, ini bagaimana? Ya kan? Nah, yang paling penting juga sebenarnya nanti kita mesti ingat, kalau kita merasa hebat itu nanti kita menang ini juga peringkat FIFA kita tidak naik terlalu banyak ya, karena itu cuma ASEAN. Tinggal nanti misalnya betul enggak 2 tahun lagi SEA Games ini ada di Bangkok, Thailand tuan rumah. Lu bisa enggak ngalahin Thailand di rumahnya sendiri? Iya. Kan itu, ya kan? Nah, bagaimana kamu bikin persiapannya, ya kan? Kemudian untuk Piala Asia ini, nanti kalau itu under 23 kan, nah, kan mestinya tim ini juga yang berangkatin harusnya Piala Asia itu. Ini kan U22. Iya. Ini tinggal di utamanya ini kan mesti ditambah. Nah, ini bagaimana mereka? Ini Oktober sudah ya, kalau tidak salah Oktober penyisian sudah mulai. Nah, bagaimana mereka perform, ya kan? Ini juga. Jadi ya tinggal bagaimana kita mengatur barisan, ya. Jangan cepat puas. Juara ini sudah menjadi sejarah, wis lewat itu wis nggak mungkin. Sekarang closing statement. Bagaimana kedepannya untuk tim ini yang sudah begitu bagus, sudah berhasil, terus materi yang komplit, yang kualitasnya merata, ini bagaimana ke depannya? Barangkali bisa disampaikan. Kalau tim ini saya kira ya harus di-maintain, ya, dievaluasi terus, kemudian jam terbang mereka mesti ditambah. Kan akan bertambah dengan sendirinya. Tapi ya sudah ini. Kalau saya yang lebih penting itu dipersiapkan yang di bawahnya itu. 14, 15, 16 ini jadi harus lebih bagus supaya kita tetap dapat yang itu, yang di atasnya ya. Nanti mereka kan toh 5 tahun lagi mereka sudah harus dimain di level yang ini juga, kan begitu, ya kan? Tapi mulai dari 15, 16. Nah, sebenarnya itulah tugas PSSI. Jadi ketua umum tuh jangan ngatur liga, jangan ngatur Liga 1, gitu loh. Ketua umum itu ngurusi pembinaan dari Sabang sampai Merauke. Dia punya perangkat, dia punya Asprof seluruh provinsi.
Asprof itu punya askot, askap untuk kabupaten dan kota Madia. Itulah kepanjangan tangannya. Pastikan bahwa kompetisi kelompok umur, pembinaan kelompok umur, pembinaan wasit, pembinaan pelatih itu berjalan di semua level. Sehingga kita punya mesin, yang namanya mesin sepak bola itu berjalan di seluruh Indonesia, gitu loh. Nah, sekarang gini. Karena apa? Kalau pertandingannya baik, banyak, terus wasit-wasitnya tidak dicetak, kita susah. Lah, coba kita lihat, berapa wasit kita yang berstatus wasit FIFA, terus kapan mereka dipakai oleh federasi di mana di Asia ini? Tidak pernah tugas. Tidak ada. Dulu kita punya Hatta HR, Suharto Syakban, ada Yopi De Freitas, ada Puspa. Ini untuk Piala Asia, ASEAN kepake. Sekarang kita tidak ada. Match komisioner kita mana? Tidak ada. Ini tugas PSSI sebenarnya. Untuk Asprof, Askap, Askot itu tugasnya. Nah, jadi bedain. Yang profesional Liga 1, 2, 3 itu suruh Liga, PT Liga itu nanti kamu kontrol lah itu. Tapi jangan ikut. Nah, satu. Ya toh? Kedua, jangan lagi kasih kesempatan pemain asing sampai 6 orang ini mesti main di Liga 1. Lah kapan pemain lokalnya kita punya dapat jam terbang? Iya toh? Kan tidak mungkin. Terlalu banyak. Saya juga tidak tahu siapa yang menyetujui. Nah, kan begitu, ya toh? Apakah ini permintaan klub? Klub kalau permintaan gini kok bodoh amat gitu loh. Nah, sebenarnya kalau ada kebijakan misalnya itu kan liga, oke. PSSI punya veto. Kan dia punya 1% yang veto itu loh. Harusnya bilang demi sepak bola nasional maksimal 2 saja pemain asing, selesai. Betul. Kan begitu. Supaya apa? Supaya pemain lokal itu punya tempat, punya jam terbang. Kalau dia itu sudah, kalau dari satu tim 6 berarti 5, separuh tidak sampai 45% setiap tim itu pemain lokalnya. Kapan punya jam terbang dia? Terus kita memperharap tim nasional bagus, ya nggak mungkin, gitu loh, ya kan? Tapi kalau cuma 2 maksimal, oke lah, kan begitu, ya. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana kita untuk menjamin bahwa pemain-pemain kita itu masih punya tempat, punya kesempatan untuk menambah minutes of play-nya dia, jam bermainnya dia di kompetisi ini. Satu. Kedua, pastikan bahwa kompetisi ini bersih. Gitu loh. Kalau lu nggak bersih kompetisinya, ya susah kamu. Karena mental yang dibilang Pak Ketua Umum itu mentalnya kuat itu ya dari kompetisi. Bagaimana mental mau kuat ya? Kalau dalam kompetisi kamu sudah tahu menang atau kalah sebelum kamu bertanding. Atur mengatur. Pemain kan merasa toh. Sebenarnya pemain tuh merasa, cuman dia diam aja. Karena dia bilang yang penting aku dibayar, gajiku selesai. Dia enggak. Itu kan urusan pengurus. Virus sudah masuk ke pemain. Nah, kalau dia sudah kayak gitu, konsentrasinya apa? Di kontrak. Berapa kontrakku nih? Aku dapat 3,5 miliar, 4 miliar. Oke, tanda nanti. Mainku aku nggak ngurus. Karena apa? Itu urusan pengurus kalau kamu mau juara atau enggak. Kan gitu. Kan dari situ bagaimana kita mau punya mental semangat juang yang Spartan. Nggak mungkin. Omong kosong. Saya kira begitu. Apa yang disampaikan Pak Irfan luar biasa. Panjang, ulasan yang uraian yang detail. Baik itu pertandingan final kemarin antara Indonesia dan Thailand, dan kita kasih apresiasi yang tinggi terhadap PSSI, ofisial, dan yang lainnya, dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi satu ya, saya bilang terus terang saya lega sudah dapat emas setelah 32 tahun. Lama. Saya selalu kepikiran ini kapan ini Mas, ternyata setelah 32 tahun ya, ini sama dengan Orde Baru nih. Saya kira kan? Jadi ketum baru, pengurus baru kan. Nah, mungkin ini justru di
Apa momen ini kita harus pertahankan, kita manfaatkan untuk sepak bola yang lebih bersih, bermartabat dan lebih baik untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Gitu Terima ya. kasih para pemirsa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Thank you. Mari kita berpikir secara positif, sehat dan jernih demi kemajuan sepak bola Indonesia. Tonton dan ikuti terus Joko Mali Soccer di konten berikutnya. Mari kita majukan sepak bola Indonesia. Terima kasih.